wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Sobat CPNS Indonesia. Untuk hari ini kita bahas soal tes intelijensi umumnya teman-teman. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Hermiadi, seorang pemburu tanaman hias, akan melakukan perburuan di sebuah hutan. Hermiadi akan melewati pos A yang terletak dekat gerbang masuk utama hutan yang jalannya terhubung dengan pos B dan pos C. Nah, kita gambarkan ya teman-teman. Di sini dikatakan bahwa melewati pos A yang terletak dekat gerbang masuk utama. Nah, kita gambarkan di sini adalah gerbang utama, kemudian ada pos A yang dekat dengan gerbang. Di sini selanjutnya jalannya terhubung dengan pos B dan pos C. Berarti pos A itu terhubung dengan pos B dan pos C. Selanjutnya, setelah menyusuri perjalanan, Hermiadi mengetahui bahwa pos B juga terhubung dengan pos C. Nah, pos B ini terhubung dengan pos C dan pos F. Berarti pos B ini terhubung dengan pos F. Next, selanjutnya pos C terhubung pada jalan yang menuju pos D. Nah, C ini terhubung dengan pos D dan pos E. Oke, berarti C ini terhubung dengan pos D dan pos E. Untuk menuju pos G, Hermiadi bisa melewati pos D. Berarti pos D ini terhubung dengan pos G ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah menemukan beberapa tanaman hias, Hermiadi melanjutkan perjalanan dan tiba di pintu keluar yang dekat dengan pos G. Oke, berarti pos G ini itu dekat dengan pintu keluar. Nah, di sini pintu keluarnya ya. Di sini tadi pintu masuknya. Dan menyadari bahwa pos G juga terhubung dengan pos E dan pos F. Berarti seperti ini. Ini F terhubung dengan G, E juga terhubung dengan ini terhubung dengan G. Juga pos D terhubung dengan pos E. Oke, berarti D dan E ini saling terhubung. Oke, begini ya. Jika demikian, berapa maksimal jalur yang bisa dilewati Hermiadi untuk tiba di pintu keluar? Nah, kita cek ya teman-teman. Karena diminta maksimalnya, berarti untuk pertama, kita bisa lihat lewat sini ya. A, B, F, G. A, B, F, G. Kemudian jalan kedua, A, B, C, oke, C. Kemudian D, G. A, B, C, D, G. Kemudian ketiga, A, C, D, G. A, C, D, G. Kemudian masih ada lagi A, C, A, C, A ke C, kemudian C ke E, E ke G. A, C, E, G. Nah, masih ada lagi ya teman-teman. A ke C, kemudian C ke D, kemudian D ke E. Jadi ini karena terhubung berarti A, C, D, E, kemudian G. Oke? Nah, berarti ada 5 jalur ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti opsi jawaban yang tepat ada di pilihan jawaban D. Oke, untuk soal yang kedua, di bawah ini merupakan daftar hasil penjualan karyawan di sebuah toko per Januari hingga Juni 2024. Di sini ada tabel nama, sepatu, baju, kemudian eh, nama karyawannya ya teman-teman. Jadi di sini Tia Rati, kemudian sepatu, baju. Pertanyaannya, jika hasil penjualan baju adalah minimal 100 dan sepatu minimal 85 buah, siapakah yang menempati urutan daftar penjualan pertama dan kedua? Nah, A. Rati dan Rani, B. Rani dan Tia, C. Tia dan Rati, D. Lala dan Septi, E. Tia dan Septi. Oke, kita perhatikan tabelnya ya teman-teman. Karena yang diminta adalah penjualan baju itu minimal 100 buah, kita cek dulu bajunya. Di sini 100 buah minimal penjualan ya. Berarti 83 ini dan 90 sudah tidak masuk perhitungan ya teman-teman. Berarti Lala dan Septi kita eliminasi. Oke, kemudian sepatu minimal 85 buah. Nah, kita lihat sepatu minimal 85 buah berarti dia masuk, Rati tidak masuk ya. Kemudian Lala juga tidak,
kemudian Septi juga tidak. Berarti ini kita hapus Ratih dan ya, sudah ya teman-teman. Oke, kita perhatikan. Berarti kalau Tia itu 185 penjualannya, kemudian kalau Rani itu adalah 112 ditambah 89 berarti 1201 ya teman-teman. Oke, berarti nomor urut 1 itu Rani, nomor urut 2 Tia. Kita cek opsi jawaban yang tersedia. Rani dan Tia. Nah, berarti ada di opsi jawaban B ya teman-teman. Oke, kita next ke soal yang ketiga. Oke, kita ke soal yang ketiga. 6 kelompok siswa mengikuti Olimpiade tingkat sekolah menengah atas. Siswa tersebut duduk berdasarkan urutan cabang Olimpiade yang akan dilombakan. Adapun penataan urutan duduknya adalah sebagai berikut. Nah, langsung kita ilustrasikan teman-teman. Karena ada 6 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita baca informasinya satu persatu. Cabang Olimpiade Ekonomi berada di sebelah kanan cabang Astronomi. Berarti ekonomi berada di sebelah kanan astronomi. Berarti astronomi dulu ya, kemudian ekonomi karena berada di sebelah kanannya. Oke, next. Cabang astronomi duduk di antara cabang fisika dan ekonomi. Nah, karena ada ekonomi, ada astronomi, fisika di sini berarti ya karena astronomi duduk di antara fisika dan ekonomi. Oke. Cabang fisika duduk di paling kiri. Nah, ini ada informasi pasti, berarti kita langsung karena fisika berada di sebelah kiri, kemudian sudah ada tadi ekonomi dan astronomi, berarti kita langsung tulis. Kemudian cabang geografi, di sini cabang geografi berada di ujung kanan. Nah, ini juga geografi sudah pasti di sebelah kanan. Cabang kimia berada di sebelah kanan siswa yang mengikuti Olimpiade Matematika. Kimia berada di sebelah kanan siswa yang mengikuti Olimpiade Matematika, berarti matematika di sini ya, berarti teman-teman di kanannya itu adalah kimia. Ya. Oke. Jika kelompok siswa yang mengikuti Olimpiade Matematika bertukar posisi dengan siswa dengan cabang fisika, nah berarti matematika ini bertukar dengan fisika, otomatis di sini matematika, fisika yang di sini. Dan cabang astronomi bertukar posisi dengan cabang ekonomi, berarti ekonomi di sini ini bertukar ya. Berarti astronomi di sini. Maka pernyataan yang benar adalah, nah kita lihat kemungkinan yang kedua ya ini. Berarti kimia dan geografi tetap di posisi yang sama. Oke, kita cek satu persatu. Cabang matematika duduk di sebelah kanan cabang astronomi. Di sini matematika, ini ada astronomi di sebelah kanannya. Ini berarti matematika di sebelah kirinya ya teman-teman. Berarti ini salah opsinya. Kemudian B, cabang kimia duduk di sebelah kiri cabang fisika. Kita lihat kimia di sini, fisika di sini. Ini berarti kimia duduk di sebelah kanan fisika ya teman-teman, bukan di kiri. Karena fisika di sini, kanannya yang di sebelah sini ya. Berarti yang betul itu adalah kimia duduk di sebelah kanan fisika. Sedangkan di sini kiri, berarti ini salah. Oke, opsi C. Cabang matematika duduk di antara. Nah, karena matematika di sini tidak ada di sebelah kirinya, berarti ini salah ya. Kemudian D, cabang astronomi duduk di sebelah kiri cabang kimia. Kita lihat di sini kimia, sebelah kirinya itu ini, dan ini ya. Berarti ada astronomi duduk di sebelah kiri cabang kimia. Nah, ini ada astronomi, teman-teman. Berarti ini jawaban yang tepat. Kita simpan dulu. Cabang kimia duduk di antara cabang fisika dan cabang matematika. Kita lihat kimia duduk di antara fisika dan matematika. Nah, ternyata geografi ya teman-teman, berarti ini juga salah. Berarti jawaban yang paling tepat ada di opsi jawaban D. Oke, kita ke soal yang keempat. Teman-teman ada soal deret. Kita perhatikan polanya ya. Di sini 21, 3, 15, 5, kemudian titik-titik, minus 5, dan 15. Kita coba dulu yang angka paling kanan. Kalau minus 5 ke 15 berarti ini minus 3 ya. Minus 3 kita coba ya. Ini berarti dikali. Minus 5 dikali minus 3. Kemudian di sini 21 ke 3 itu kita coba dulu. Ini berarti dibagi 7 ya teman-teman. Oke. Kemudian 3 ke 15 itu berarti dikali 5. Ya, jadi 3 kali 5, 15. Kemudian 15 ke 5 ini itu dibagi 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Karena di sini ada 7, 5, 3 dan ada pembagian perkalian pembagian, maka di sini seharusnya adalah perkalian.
5 dikali 7531 ya, berarti teman-teman urutannya 5 kali 1 5. Kita coba. Kemudian di sini sudah kali 1, berarti di sini adalah pembagian, berarti minus 1 ya. Di sini kali minus 3. 5 dibagi minus 1 sama dengan minus 5. Berarti jawabannya 5 di opsi jawaban D. Oke teman-teman, sebelum kita melangkah membahas soal berikutnya, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk bergabung bersama kami di Tryout Sobat CPNS. Caranya sangat mudah, kalian cukup mengunjungi web kami di www.sobatcpns.com. Nah, selanjutnya kalian akan login dan mendaftar menggunakan email kalian. Nah, setelah itu, setelah kalian mendaftar, kalian akan masuk pada laman ini. Nah, di sini ada paket tryout saya, jadi teman-teman klik. Nah, di sini tersedia ada tryout SKD CPNS dan tryout SKD kedinasan ya. Menu belajar ada pilihan beli paket. Teman-teman klik beli paket. Nah, di sini ada 3 paket belajar SKD CPNS, terdiri dari SKD Premium CPNS seharga 99.000 per tahun, SKD Platinumnya itu 175.000 per tahun, dan paket kedinasan itu 99.000 per tahun. Nah, teman-teman, tunggu apa lagi? Segera daftar di tryout kami. Baik, untuk soal yang terakhir, ini buat latihan teman-teman di rumah. Ada soal perbandingan ya teman-teman. Sini Ridwan memanen 4,7 kuintal beras dari sawah miliknya dan disumbangkan 250 kilogram. Kemudian ada kuantitas A dan kuantitas B. Teman-teman cari hubungannya. Kemudian teman-teman share jawaban di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini video hari ini. Selamat belajar dan tetap semangat.